Silakan dulu. Puji Tuhan, gara-gara si Boga pakai baju batik dan dia batuk terus-menerus, maka firman Tuhan akan terhambat sedikit. Tapi tidak mengapa. Nah, saudara-saudara, semua sudah fokus. Nah, hidup yang paling beruntung adalah hidup sebagai orang Kristen. Hidup yang paling beruntung adalah hidup sebagai orang yang percaya. Kenapa? Karena kita ada di dalam hidup, di dalam pribadi yang hidup. Kita menyembah pribadi yang hidup. Kita menyembah pribadi yang bukan mati. Kita menyembah pribadi yang maha kuasa. Selama perjalanannya, Yesus tidak pernah kampanye dan berkata, ikutlah aku, maka aku akan memberikan uang 1 juta. Ikutlah aku, maka aku akan memberikan uang 2 juta. Yesus tidak pernah kampanye, tetapi sampai hari ini, pengikut Yesus miliaran orang. Pengikut Yesus begitu banyak. Kenapa? Karena hidupnya berdampak. Karena hidupnya berpengaruh. Berbicara tentang Yesus berarti kita sedang berbicara tentang kuasa. Berbicara tentang Yesus berarti kita sedang berbicara kemuliaan Tuhan. Berbicara tentang Yesus berarti kita sedang berbicara tentang mujizat. Berbicara tentang Yesus berarti kita sedang berbicara tentang belas kasihan Tuhan. Amin. Dia maha kuasa, dia maha kuat, tetapi dia juga penuh belas kasihan. Kalau ada satu pribadi maha kuasa tetapi dia tidak penuh belas kasihan, maka justru berbahaya. Itu sebabnya ketika setiap kali Yesus menunjukkan kemahakuasaannya, dia melakukan mujizat, semua itu berdasarkan belas kasihannya. Nah, hari ini saya mau bicara tentang satu kisah di Alkitab yang ditulis oleh Matius, ditulis oleh Markus, ditulis oleh Lukas, dan ditulis oleh Yohanes. Kisah ini berbicara tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan. Keempat-empat Injil ini menulis kisah ini. Artinya apa? Kisah ini wajib kita renungkan. Kisah ini sangat penting diketahui maknanya oleh setiap orang. Bukan berarti kisah lain tidak penting, tidak. Tetapi kisah ini berpusat kepada siapakah Yesus. Siapakah Yesus? Mari kita buka kita dalam Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-13 saja. Yohanes 6 ayat 5 sampai yang ke-13. Yohanes 6 ayat 5 sampai yang ke-13. Kita baca bersama. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah dia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Semua orang tahu tentang kisah 5 roti dan 2 ikan ini. Tapi ada makna yang luar biasa yang mau disampaikan oleh Yesus. Artinya apa? Pada waktu itu Yesus sedang mengatakan kepada murid-murid, berilah mereka makan. Artinya apa? Setiap kita akan berhadapan dengan suatu masa di mana suatu proyek besar tetapi kemampuan sedikit. Suatu kali kita akan menghadapi masalah yang besar tetapi kemampuan mungkin kita rasa tidak ada. Suatu hari kita akan menghadapi tantangan yang besar tetapi kita melihat kemampuan diri kita tidak punya apa-apa. Itu yang dihadapi oleh murid-murid. Yesus mengatakan di sana ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Engkau, kata Yesus, bukan kita. Engkau harus memberi makan mereka. Proyek itu diberikan kepada murid-murid, tetapi murid-murid fokus kepada kemampuan mereka. Mereka lupa siapa yang berbicara kepada mereka. Mereka lupa siapa yang sedang memberikan perintah kepada mereka. Artinya begini, saya ingin menyampaikan, suatu saat ketika pekerjaan pelayanan, pekerjaan perusahaan atau apapun, ketika diperhadapkan ke dalam tantangan yang besar, maka akan muncul 2 orang jenis ini, jenis Filipus dan jenis Andreas. Coba baca di ayat 5. Ketika Yesus
memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong, datanglah ia. Apa pertanyaan Yesus? Lihat, di manakah kita akan membeli roti? Pertanyaan Yesus berbicara tentang lokasi. Pertanyaan Yesus berbicara tentang tempat, betul? Tapi lihat jawaban Filipus di ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Yesus tidak bertanya soal uang. Yesus tidak bertanya soal apapun. Yesus hanya tanya, di mana kita bisa menemukan roti? Di mana kita bisa menemukan makanan? Tetapi Filipus tidak merespon apa yang menjadi pertanyaan Yesus. Hal itu dikatakan Yesus di ayat 6. Bukan berarti Yesus tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Ayat 6 mengatakan begini, sebab ia tahu apa yang harus dia perbuatnya. Yesus hanya menguji murid-murid. Kata mencoba di situ sebenarnya menguji. Yesus hanya menguji murid-murid. Artinya apa? Ketika kita menghadapi persoalan yang berat, Alkitab ingin memberitahu, bukan Tuhan tutup mata, bukan Tuhan tidak mendengar. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi sejauh mana kita mempercayai Tuhan? Sejauh mana kita ingin melihat kuasa Tuhan? Sejauh mana kita mempercayai Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa? Aku tahu apa yang harus kuperbuat, kata Yesus. Tapi aku mau kau berpikir sejenak. Aku mau ketika engkau melihat tantangan yang besar, engkau melihat siapa yang memerintahkannya. Engkau melihat aku ada di sini. Aku tahu, kata Yesus. Kata aku, ingat kembali Yeremia 29 ayat 11. Apa kata Alkitab? Sebab aku ini mengetahui rencana apa yang ada padamu. Siapakah aku di situ? Aku adalah Tuhan yang membebaskan engkau dari perbudakan Mesir. Aku adalah Tuhan yang memberikan kemenangan kepadamu pada waktu engkau berperang melawan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingin menghancurkan engkau. Dan aku mengetahui apa yang harus kulakukan. Itu berarti hidup Bang Sandi Tuhan sudah rancang. Tuhan tahu apa yang terbaik buatku. Maka apapun hidup kita, mungkin kita merasa hidup tidak indah, hidup tidak seperti orang lain, hidup tidak sebahagia orang lain. Kita memang tidak tahu endingnya, tapi ending yang paling tahu adalah Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Yang kita tahu, Tuhan tahu apa yang Dia harus buat untuk kita. Amin. Itu Filipus. Sekarang lihat Andreas. Ayat 8. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Kalau Filipus tadi komentar sebelum ada modal, Andreas sudah ada modal 5 roti dan 2 ikan, dia masih komentar. Bukankah pribadi Yesus sedang berdiri di depan mereka? Bukankah Allah Maha Kuasa sedang ada di depan mereka? Kenapa masih muncul kata-kata apakah artinya ini? Seharusnya ketika murid-murid setiap hari melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, ketika Andreas menemukan 5 roti dan 2 ikan, mestinya dia dengan bangga mengatakan, Guru, aku punya 5 roti, maka hari ini kita bisa berbuat sesuatu, betul? Tapi mereka lupa siapa Yesus di depan mereka. Mereka lupa, bahkan yang paling anehnya, bukankah Andreas dan Filipus ini adalah orang Yahudi? Prinsip orang Yahudi adalah renungkanlah firman itu siang dan malam. Mujizat 5 roti dan 2 ikan ini bukan baru pertama sekali terjadi. Di perjanjian lama juga sudah pernah terjadi. 2 Raja-Raja pasal 4, coba kita lihat. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42, 43 sampai 44. Datanglah seorang dari bangsa Salira dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti. Di sini 20 roti. Serta gandum baru dengan sebuah kantong, lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan orang 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya dengan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau di perjanjian lama sudah pernah ada situasi yang sama. Orang harus diberi makan 100 orang, tapi mereka hanya punya 20 roti. Sebenarnya tidak ada persoalan orang mesti diberi makan 100 orang ke, 5.000 orang ke, 1 juta orang ke. Tidak ada persoalannya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bukankah selama 40 tahun orang-orang Israel di dalam perjalanan di padang gurun, mereka tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan sanggup memberikan mana selama 40 tahun.
Artinya apa? Setiap kita ketika dalam masalah, ketika dalam persoalan, cenderung kita seperti orang Filipus dan Andreas. Kita lupa kebaikan Tuhan. Kita lupa bahwa masalah yang kita alami sebenarnya sudah pernah ada tercatat di sini dan kita lupa itu. Mujizat ini bukan hanya dialami oleh Filipus dan Andreas, tapi juga kita bisa alami. Amin. Kenapa Filipus dan Andreas bisa lupa ini? Kemungkinan waktu sekolah minggu mereka ngantuk dan tidak mendengar guru sekolah minggunya untuk mengajar. Kemungkinan waktu ibadah pemuda ada yang mengantuk dan tidak mendengar pengkhotbah sehingga mereka lupa. Itu hanya kemungkinan, tapi faktanya kelupaan mereka itu merugikan diri mereka sendiri. Sebab ia sendiri tahu apa yang harus diperbuatnya. Ini menjadi perlindungan kita, ini menjadi kekuatan kita. Kita akan punya banyak masalah ke depan. Mungkin kita punya banyak persoalan yang tidak bisa kita bayangkan. Tetapi lihat dari mana muncul 2 roti ikan ini. Dari seorang anak kecil. Sekecil apapun pelayanan kita, sekecil apapun kemampuan kita, Tuhan bisa pakai asal kita mau menyerahkannya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan tidak pernah tanya apa yang tidak ada pada kita, tapi selalu Tuhan tanya apa yang ada padamu. Mungkin kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan, tetapi di tangan Tuhan itu hebat dan dahsyat. Mungkin kita berkata, bagaimana pada saat itu kejadiannya? Apakah 5 roti dan 2 ikan itu muncul dari surga, turun dari surga, atau bagaimana situasinya? Alkitab tidak memberi dengan jelas bagaimana, apakah tiba-tiba semua dipenuhi dengan roti. Tapi ayat 11, lihat. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Demikian juga dibuatnya. Siapa yang buat? Yesus, bukan murid-murid. Berarti di tangan siapakah 5 roti dan 2 ikan itu menjadi banyak? Di tangan Yesus. Dan ini dikonfirmasi di dalam Lukas pasal 9 ayat 16. Kita baca Lukas pasal 9 ayat 16. Lukas 9 ayat 16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya. Lihat kata memberikannya. Kata memberikannya di sini menggunakan imperfect tense. Kita sudah belajar apa itu semua, imperfect tense, present tense, dan sebagainya macam bentuk-bentuk. Imperfect tense itu berarti situasi yang berlangsung secara terus-menerus. Berarti kata memberikannya di sini terjemahan bebasnya begini. Yesus memberikannya, terus-menerus memberikannya, terus-menerus memberikannya, terus-menerus memberikannya. Itu berarti mujizat terjadi di tangan Yesus, bukan di tangan murid-murid. Artinya apa? Di tangan Yesus apa yang kurang itu menjadi lebih. Di tangan Yesus apa yang buruk itu menjadi indah. Setiap kita punya persoalan kita bukan hanya pribadi. Mungkin kita punya orang tua yang sakit, mungkin kita punya abang yang hidup di dalam dunia bebas. Hari ini kita datang kepada Yesus. Siapakah Yesus? Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang hidup, yang sanggup merubah apa yang tidak mungkin bagi kita menjadi mungkin bagi Tuhan. Tidak ada keluhan-keluhan mestinya yang kita bawa ke hadapan Tuhan. Dengan itu yang keluhan-keluhan itu menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan baik. Saya sudah mengatakan setiap kali Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya itu berdasar kepada belas kasihan Tuhan. Dia tidak tega melihat orang-orang ini tidak makan di tengah terik panas matahari, sehingga dia berkata, kita harus berbuat sesuatu. Dan Tuhan tahu apa yang harus dia perbuat di dalam hidup kita. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, jangan lihat kemampuan kita dan berkata, wah Bang Sandi sudah khotbah, lalu Christian berkata aku belum bisa apa-apa. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan bandingkan kelemahan kita dengan orang lain. Kalau abang semasa Christian sudah bisa berkhotbah seperti ini, mungkin hari ini bukan Pak Gembala yang ke Surabaya, mungkin abang yang sudah ke Surabaya. Amin. Tapi kalau di masa sini abang sudah bisa berkhotbah dan menaruh percaya kepada Tuhan, tetap menjaga api dari Tuhan, tetap menjaga hadirat dari Tuhan, mungkin di umur Pak Gembala abang sudah ke Jepang, ke Korea, ke Belanda. Amin. Ada yang tidak percaya, tapi saya percaya. Di antara kita mungkin ada yang melihat, wah saya tidak punya apa-apa. Saya sudah berdoa tapi tidak punya
punya apa-apa. Saya sudah melakukan banyak hal tapi tidak apa-apa. Hari ini saya mau katakan, Tuhan tidak pernah melihat kelemahan kita. Jikalau ada orang tua kita yang sakit, bawa di dalam doa. Yesus itu penuh belas kasihan. Dan itu yang abang tunjukkan waktu itu ketika melihat bapak sakit. Abang percaya firman, siapakah yang bisa kuandalkan? Keluargamu kan? Mereka juga sakit. Siapakah yang bisa kuandalkan? Keluargamu kan? Mereka juga bukan orang dari konglomerat. Tapi aku punya Yesus yang tidak kulihat, tetapi hatiku berkata dia sanggup memulihkannya. Segala bentuk persoalan yang kita alami, abang berpikir kalau ketika abang dalam doa di rumah, penyembahan di rumah, kerap kali abang merasakan sesuatu seolah-olah Tuhan berkata, seandainya engkau tidak melayani Tuhan, hidupmu yang sekarang seperti ini pun tidak ada. Siapakah abang ini? Abang tidak siapa-siapa. Abang hanya orang yang pas-pasan. Abang banting tulang mungkin pada waktu abang kuliah. Ketika jam istirahat, abang harus pergi ke batu-batu untuk mengolah nasi babi dan memberikannya. Dan itu pun tidak membuatku menjadi kaya, justru membuatku menjadi susah. Dan Tuhan berkata, siapakah engkau yang bisa mereka-rekakan yang terbaik untuk? Percayalah kepada aku, kata Tuhan. Abang memainkan logika. Abang dulu tanam jagung dan berbagai macam yang lain, semuanya hanya untuk pas-pasan hidup. Tidak membuat abang menjadi hebat. Tetapi ketika abang berserah kepada Tuhan, abang tidak tanam jagung, abang tidak pelihara, tapi justru hari ini abang justru menikmati lebih berkat Tuhan. Abang mesti diet untuk menjaga makanan karena berkat Tuhan. Abang tidak pakai baju kita karena sudah tidak kuat lagi. Bukan bajunya yang mengecil, tapi badan yang membesar. Semua itu berkat Tuhan. Tanya Iskandar, siapakah yang bisa khotbah ke rumah sakit mata? Pendeta dokter, dan dosen-dosen kami yang hanya khotbah ke situ. Dan siapakah abang yang tidak punya gelar bisa khotbah di suatu rumah sakit umum? Kalau bukan Tuhan, tidak bisa apa-apa. Tuhan ingin mengatakan, jangan andalkan kekuatanmu, engkau akan capek. Lihat, bukankah orang berkata wajahmu tua dibandingkan umurmu? Kalau engkau capek, engkau berjuang sendirian, engkau akan makin capek. Engkau harus belajar mencari hadirat Tuhan. Dan buktinya apa? Hari ini kebahagiaan, sukacita yang tidak pernah abang pikirkan selalu Tuhan tunjukkan. Kita juga jangan pernah fokus kepada kelemahan, fokus kepada firman. Ya tadi bapak memang belum sembuh. Memangnya kenapa kalau belum sembuh? Doakan supaya dia bisa menanggung penderitaan itu. Doakan supaya kita punya hikmat untuk menanggung persoalan itu. Apa bedanya kita dengan orang yang tidak percaya kalau sama-sama dalam keadaan sulit kita justru susah? Kebanggaan kita adalah ketika orang yang tidak mengenal susah, yang tidak mengenal Tuhan hidup susah, dan kita hidup susah, kita mampu bersuka cita dan damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa supaya kebenaran ini bisa menyentuh hati kami, dan kami berkeyakinan penuh Allah kami Maha Kuasa. Allah kami tahu apa yang harus Dia perbuat untuk masa depan kami. Mungkin orang menjatuhkan kami, mungkin orang menganggap kami bukan siapa-siapa, mungkin orang menganggap kami remeh. Tapi satu saat ketika Tuhan mengurapi, ketika Tuhan menghinggapi, ketika Tuhan menunjukkan kuasa-Nya, kami menjadi orang-orang yang hebat, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau atas hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Berbuahlah kebenaran firman ini bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
bersyukur buat penyertaan Tuhan Yesus. Kami telah sampai di berjumpa kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Semuanya karena keberkahan Tuhan. Kami belum merasakan kehadiran, kami belum merasakan sukacita yang daripada Tuhan hadir di tempat ini memenuhi hati dan pikiran kami. Bapa yang baik, sebentar Tuhan, kami akan menyatukan hati dan pikiran kami. Kami akan berdoa secara Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami bersatu hati, Kau mendengar dan menjawab setiap seruan doa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu Tuhan Yesus yang telah menyampaikan firman saudara kami Santi sendiri buat Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan Yesus, masa depan hamba-Mu ada dalam tangan pengasihan-Mu. Masa depan yang penuh pengharapan Kau sediakan, masa depan yang penuh gilang gemilang Kau sediakan dalam kehidupan hamba-Mu. Kau memberkati Tuhan Yesus dalam setiap usaha dan pekerjaannya. Kau memberkati studinya, Kau memberkati masa depannya Tuhan Yesus. Apa yang dia perlukan saat ini Tuhan Yesus, Kau Allah yang mencukupkan Tuhan Yesus. Kau memberkati dalam setiap pelayanannya Tuhan Yesus. Tanda-tanda mukjizat dan tanda-tanda heran boleh terjadi dalam setiap pelayanan Tuhan. Kau memberkati kehidupannya. Biarlah hamba-Mu ini senantiasa mengandalkan Kau dalam setiap aspek kehidupannya. Kau memberkati ibu dan bapaknya. Kau memberkati keluarga besarnya dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah damai sejahtera, biarlah sukacita surga dan perlindungan daripada Allah senantiasa Kau limpahi dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gembala hidup di tempat ini. Kaisar kita surga, Kau memberkati hamba-Mu juga dengan kehikmatan dan kebijaksanaan Tuhan Yesus untuk memimpin anak-anak muda di tempat ini dengan penuh rasa sukacita Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Kau memberkati kehidupan hamba-Mu, Kau memberkati juga pekerjaan dan pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah tanda-tanda mukjizat dan tanda-tanda heran boleh terjadi dalam setiap pelayanan hamba-Mu. Kau memberkati segala usaha pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan Yesus suaminya, Kau memberkati kedua anaknya. Biarlah keluarga ini boleh menjadi teladan dimanapun mereka berada. Biarlah keluarga ini boleh menjadi terang dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kau memberkati Tuhan Yesus kehidupan mereka. Biar kehidupan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gembala Tuhan Yesus, gembala gereja di tempat ini Tuhan Yesus. Bapak Tuhan Yesus berbakti Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus kesehatan, kesempurnaan Tuhan Yesus boleh menjadi milik hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau memberkati hikmat dan kebijaksanaannya Tuhan Yesus, sehingga hamba-Mu ini boleh mampu dan kuat memimpin gereja-gereja-Mu, membawa umat-Mu ke dalam terang-Mu, membawa umat-Mu ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kau memberkati kehidupannya Tuhan Yesus, Kau memberkati pelayanannya Tuhan Yesus. Tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran boleh terjadi dalam setiap pelayanannya Tuhan. Kau memberkati kehidupan keluarga hamba-Mu. Kau cukupkan apa yang hamba-Mu perlukan, apa yang hamba-Mu butuhkan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kau memberkati gembala kami Tuhan Yesus. Biarlah boleh gembala kami boleh menjadi tiang doa dalam gereja-Mu, boleh menjadi tiang doa dalam keluarganya juga Tuhan Yesus. Biarlah keluarga besar hamba-Mu boleh diberkati Tuhan Yesus oleh kedamaian dan berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat ketiga anak hamba-Mu, biarlah masa depan mereka juga dalam tangan pengasihan-Mu, memberkati studi mereka, memberkati dalam setiap masa depan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Apa yang menjadi kebutuhan hamba-Mu Kau cukupkan Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak muda yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Kau memberkati kami dengan damai sejahtera. Masa depan kami ada dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah masa depan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Masa depan penuh pengharapan Kau sediakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Kau Allah yang sanggup menyelesaikannya. Kau Allah yang sanggup menyertai dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat tidak lupa kami berdoa buat bangsa dan kota kami Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa Indonesia dan kota Medan Tuhan Yesus. Bangsa dan kota kami ini ada dalam penglihatan, ada dalam kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Kau memberkati bangsa kami dengan kedamaian. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak baik terjadi di bangsa ini. Biarlah keamanan, ketentraman boleh terjadi di bangsa ini. Kesejahteraan boleh ada di bangsa dan kota kami ini Tuhan Yesus. Kami tolak segala kriminal Tuhan Yesus, segala yang tidak baik, tindakan-tindakan kejahatan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah bangsa dan kota kami ini Tuhan Yesus boleh kami nikmati dalam kedamaian dan ketentraman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, dan sementara satu kami akan pulang ke rumah kami masing-masing.